Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi dengan Kak Joy. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya kita semua berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu sudah mempersiapkan diri kami Tuhan untuk kami mau memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan pimpin sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Memberkati setiap kakak-kakak yang melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah sekolah minggu kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau langsung untuk puji-pujian. Kita nyanyikan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kakak adiknya, sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk mama papanya, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Kurasa bahagia bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kakak, adik, mama, papa semuanya. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali.
semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik, berikan sikap yang baik. Berilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini. Adik-adik, siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu,
dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kita berdoa ya adik-adik, ikuti Kakak Joy berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami anak-anak-Mu sudah memberikan pujian kami kepadamu Tuhan. Terimalah Tuhan pujian kami dari hati kami. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan juga mengurapi kakak-kakak yang akan memberitakan cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh tertanam dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya, kita ketemu lagi di pagi hari yang baik ini. Kita mengucap syukur karena kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat-sehat. Kakak percaya kita sudah diberkati sama puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama tadi. Ya, kita bersyukur karena kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di awal tahun 2021 ini, sekalipun kita belum bisa ketemu tatap muka di gereja bersama-sama, kita masih ketemu beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa dengan sungguh-sungguh kita beribadah, maka kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Nah, kakak mau nanya dulu nih ya, sebelum kakak bercerita tentang firman Tuhan, kakak mau nanya dulu. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Siapa yang saat ini merasa sangat sedih? Loh, habis beribadah kok sedih ya? Atau siapa yang merasa sangat sukacita? Merasa senang, gembira karena sudah memuji Tuhan. Pasti ya, semuanya sangat sukacita. Tapi ada kalanya adik-adik, ya, kita merasakan sedih, merasakan sakit, ya, atas seizin sama Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Pada hari ini, kakak akan bercerita temanya tentang saling menyayangi sesama teman. Saling menyayangi sesama teman. Yo, siapa yang sayang sama temennya? Ayo angkat tangan. Sayang dong ya. Tadi kita sudah bernyanyi ya. Kak Joy tadi sudah memimpin kita dalam puji-pujian kepada Tuhan ya. Kita mencintai keluarga Tuhan. Kita harus saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Ya. Mencintai keluarga Tuhan, ya. Semua harus saling mengasihi. Kalau saling menyayangi, menurut adik-adik, apakah cukup hanya diucapkan saja? Hai teman, aku sayang kamu loh. Sini, aku peluk erat kamu. Aku sayang banget sama kamu. Ya, rasa sayang kita sama teman, gitu ya. Kita harus tunjukkan. Ya, adik-adik ya, seperti Tuhan sudah menyayangi kita semua. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Menunjukkannya dengan cara apa?
Tuhan sayang sama kita? Kita dipelihara, ya. Kita diberi kesehatan, kita diberi papa mama yang baik, ya. Itu adalah cinta kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita. Sekalipun kita kadang-kadang suka menyakiti hati Tuhan, ya, masih berbuat dosa, ya, masih berbohong, masih berbuat curang, masih jahat sama teman. Jadi kita harus sayang sama teman, ya, apalagi sama teman seiman, ya, saudara seiman kita, sesama sekolah minggu GPDI Melati, itu harus saling menyayangi. Kita harus memberi perhatian, ya. Cara memberi perhatian gimana ya? Apa kita lihat muka teman kita, terus kita perhatiin gitu ya? Ini temanku ada tai lalatnya nih. Ini kakak ada tai lalat di sini nih. Oh, ternyata temanku itu rambutnya berdiri. Apa gitu perhatian? Apa itu sayang? Enggak, adik-adik ya. Ya, kadang kita harus menanyakan kepada teman kita. Ya, kalau enggak ketemu ya dengan situasi kondisi seperti sekarang, adik-adik semua di rumah. Ya, karena situasi pandemik ini masih berlanjut, kita juga beribadah di rumah, sekolah dari rumah, bahkan orang tua kita juga kerja dari rumah. Gimana dong Kak saya perhatiin dia? Ya, paling tidak disapa, ya. Halo teman, apa kabarnya? Gimana keadaanmu? Kamu sedih nggak? Kamu lagi sakit enggak? Ya, itu wujud rasa sayang kita sesama teman, ya. Apalagi teman-teman satu gereja, satu sekolah minggu di tempat ini. Ya. Setelah ditanya, apakah cukup seperti itu? Ya enggak ya adik-adik ya. Kalau dia sedang sedih, kita hibur. Kalau dia sedang sakit, kita dukung dalam doa supaya dia lekas sembuh, supaya Tuhan tolong. Ya, itu adalah wujud perhatian kita, rasa sayang kita kepada teman-teman kita. Nah, ayat firman Tuhan ya yang kakak baca hari ini yang sama atau mewakili rasa saling menyayangi ya sesama saudara seiman, sesama teman-teman seiman ya ada di Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Ini adalah jemaat mula-mula ya, murid-murid Tuhan Yesus menjadi jemaat mula-mula. Kakak bacakan firman Tuhan di Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Ya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah, ini perbuatan orang-orang yang baik, teman-teman yang baik sama temannya yang lagi sakit, sama temannya yang lagi diganggu sama setan, sama roh jahat. Ya, mereka peduli, mereka sayang. Bahkan mereka, apa tadi adik-adik? Temannya yang sakit,
yang tidak bisa jalan sendiri itu digotong, diangkat sama temennya yang baik hati. Dibawa kemana? Sampai dibawa ke tempat yang akan dilalui oleh Rasul supaya dia didoakan dan disembuhkan. Itu adalah rasa sayang, ya. Rasa yang sangat perhatian sesama saudara seiman, sesama teman seiman. Nah, jadi adik-adik, kalau kita gimana dong wujud perhatian kita sama teman kita? Apakah kita peduli dengan, misalnya nih, nanti di gereja gitu ya. Oke lah, kelas besar, kelas kakak, kelas Ruben. Yang jemaatnya 4 jiwa, ya 4 kakak, ya 4 kepala rumah tangga, ya. Kalau nggak datang satu, kelihatan banget ya. Lihat kiri, kanan, loh kok cuma berdua? Oh berarti 2 lagi, kemana dong? Kalau sayang sama saudara seiman, kita tanya dong gitu ya. Atau kalau kelas kakak kelas besar sudah ada nomor WA-nya. Kakak udah buat grup WA-nya. Bisa ditanyakan gitu ya. Kamu minggu lalu kemana? Kok gak ibadah? Apakah kamu sedih? Sila. Apakah kamu sakit? Apakah kamu malas? Kita tanya sama teman kita. Itu namanya sayang sama teman, ya. Itu adalah perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Kasih dan sayang itu kata-kata yang berbeda, ya. Tapi artinya mirip-mirip. Kakak sampai cari gitu ya pengertiannya gitu ya. Kasih sayang sering digandengkan jadi satu kata, jadi satu kalimat. Saya mengasihimu, saya menyayangimu. Apakah sama artinya? Menurut banyak bacaan yang kakak baca gitu ya. Biasa sekarang zamannya digital ya. Semua kita bisa cari pemahamannya ya. Kakak dapat makna begini setelah kakak baca-baca banding-bandingkan pemahamannya. Kasih itu bersifat seperti gini. Tuhan Yesus mengasihi semua manusia, semua buat manusia. Tuhan Yesus kasihi. Mau dia mau menyembah dia, mau tidak, mau dia jahat, mau dia baik. Tuhan Yesus mengasihi semua umat manusia. Tapi ntar dulu, Tuhan Yesus menyayangi enggak manusia? Ternyata enggak loh. Tuhan Yesus menyayangi manusia yang rajin menyembah dia. Tapi kalau semua umat manusia dia sayangi, ya. Dia mati mengorbankan dirinya, ya, mengasihi semua umat manusia. Tapi dia menyayangi, perhatian kepada anak-anak sekolah minggu yang rajin beribadah kepada Tuhan. Tadi seperti cerita firman Tuhan tadi ya, jemaat mula-mula, mereka itu rajin berkumpul di rumah Tuhan. Rajin berdoa bersama. Jadi sekarang kita harus mengasihi dan menyayangi. Ya, khususnya saudara-saudara, teman-teman kita seiman. Kita perhatian ya. Misalnya contoh kecil ya, perhatian itu contohnya apa ya? Wujud tindakan kita sama teman kita. Misalnya masalah kecil aja sepele, berbagi makanan gitu ya. Kita bisa meminjamkan pulpen mungkin sama teman kita, buku. Hal kecil tapi itu wujud sayang kita sama teman kita. Membantu mengerjakan pekerjaan yang sulit buat teman kita mungkin. Kita sudah ngerti, dia belum ngerti tentang pelajaran sekolah mungkin gitu ya. Sekarang karena belajar di rumah gitu ya, jadi pusing, gak ngerti, tanya sama temen gitu ya. Nah kita orang sebagai teman yang menyayangi teman kita, ya kita harus
mengajarinya dengan tulus ya, tanpa maksud ntar juga saya harus ditolong lagi sama dia, enggak begitu. Kita tulus membantu. Mengingatkan untuk beribadah. Tidak berantem dengan teman, tidak bertengkar dengan teman. Mendoakan teman yang sakit. Tidak meremehkan teman, tidak menyepelekan teman, tidak memilih-milih teman. Itu berarti kita menyayangi teman kita. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, menjadi pokok doa kita sama-sama, kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu yang ada, semuanya selalu berdoa, ya. Biar anak-anak sekolah minggu semakin rajin membaca firman Tuhan, semakin rajin berdoa, semakin rajin bersekutu bersama beribadah, sehingga dalam persekutuan iman kita akan bertumbuh dan kita akan saling menyayangi, menumbuhkan rasa saling perhatian antar sesama teman kita. Puji Tuhan, adik-adik, ya. Dalam tema hari ini, ya, di mana kita harus saling menyayangi, ya, bukan karena minggu depan tanggal 14, Kak. 14 Februari, ayo siapa yang nggak tahu dirayakan apa di seluruh dunia 14 Februari? Minggu depan loh. Tapi kakak nggak pakai baju pink nih ya. Harusnya dipakai baju pink ya adik-adik ya. Kakak nggak pakai baju pink, tapi nggak apa-apa ya. Tuhan tetap sayang sama kita gitu ya. Ayat terakhir kalau ketemu kita di gereja, ini ayat hafalan gitu ya untuk semua kelas ya. Untuk semua kelas atau untuk yang sudah bisa membaca. Kisah Rasul 2 ayat 46a, kakak bacakan ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, itulah hafalan kita hari ini ya. Adik-adik harus ingat baca firman Tuhan biar kita iman percaya kita semakin teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ini yang menjadi firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik semuanya ya diberkati oleh Tuhan, mulai ya lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk saling menyayangi sesama teman seiman ya, teman di dalam anak sekolah minggu GPD Melati, apalagi sekarang kita sudah berpindah kelas gitu ya, ke kelas yang lebih besar, lebih dewasa, sehingga kita akan saling menyayangi satu dengan yang lain, saling mendukung, saling mendoakan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Kakak undang teman kita Kesia akan berdoa untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas pemberitaan firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajarlah kami Tuhan agar saling menyayangi dan saling mempedulikan semua teman kami, khususnya teman-teman yang seiman di sekolah minggu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kakak-kakak yang telah melayani. Tuhan berkati dengan kesehatan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan dari pandemi dan bencana alam. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.